Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi di mata kuliah pengembangan kurikulum. Di video sebelumnya, adik-adik sudah belajar mengenai asesmen formatif dan cara penyusunannya. Nah, di video kali ini kita akan berkenalan dengan asesmen sumatif dalam kurikulum Merdeka serta langkah-langkah penyusunannya. Nah, sebelum kita mulai, yuk jawab dulu pertanyaan berikut. Kapan asesmen sumatif dilaksanakan? Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai. Asesmen sumatif hampir mirip dengan asesmen formatif yang merupakan salah satu asesmen yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Asesmen sumatif digunakan untuk menilai capaian tujuan pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kelanjutan proses belajar di dalam kelas atau jenjang selanjutnya. Lalu, kapan asesmen sumatif sebaiknya dilakukan? Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran seperti di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Oleh karena itu, asesmen sumatif juga dapat disebut sebagai assessment of learning. Sebagai assessment of learning, hasil penilaian asesmen sumatif digunakan untuk menentukan nilai dan kedudukan siswa dalam hasil pembelajaran dan menentukan atau mempertimbangkan nilai rapor siswa naik kelas atau tidak naik kelas serta lulus atau tidak lulus. Sama halnya dengan asesmen formatif, asesmen sumatif dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk asesmen tidak tertulis dan bentuk asesmen tertulis. Bentuk asesmen tidak tertulis yaitu diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan bentuk asesmen tertulis antara lain esai, jurnal, refleksi, poster, dan tes tertulis seperti pilihan ganda, kuis, dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah penyusunan asesmen sumatif? Yuk kita simak. Langkah pertama dalam menyusun asesmen sumatif adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang sudah dipelajari atau mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Langkah kedua yaitu memilih bentuk instrumen. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah memilih bentuk asesmen yang sesuai. Memilih jenis asesmen yang paling sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin diukur oleh guru, seperti tes tertulis, tes lisan, proyek, atau presentasi. Langkah ketiga yaitu menyusun instrumen asesmen. Instrumen asesmen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait pencapaian siswa. Adapun beberapa instrumen penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun asesmen yaitu yang pertama, validitas, yang dimana instrumen harus valid, dapat mengukur apa yang ingin diukur. Selanjutnya, aspek reliabilitas, yang dimana instrumen harus reliable dan memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Dan yang terakhir adalah aspek praktis, di mana instrumen dapat dengan mudah digunakan dan dipahami oleh guru serta peserta didik. Langkah keempat yaitu membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian membantu mengkomunikasikan harapan dan memberikan umpan balik yang lebih rinci kepada siswa. Buatlah rubrik yang mencakup berbagai tingkatan pencapaian, memberikan poin-poin spesifik untuk setiap kriteria penilaian. Langkah kelima yaitu melaksanakan asesmen. Setelah semua instrumen siap, selanjutnya adalah melaksanakan asesmen. Dalam pelaksanaan asesmen harus memperhatikan aspek kejujuran, aspek keadilan bagi seluruh siswa, dan efisien. Langkah keenam yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hasil asesmen. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil asesmen, yaitu yang pertama dengan menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata dapat menunjukkan tingkat pencapaian siswa secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis distribusi nilai.
Distribusi nilai dapat menunjukkan seberapa merata pencapaian siswa. Dan yang ketiga, menganalisis kesalahan yang dimana dapat membantu guru untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar. Langkah ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang komprehensif kepada peserta didik setelah asesmen untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam suatu bidang tertentu, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman serta kinerja di masa depan. Selain itu, umpan balik juga harus diberikan secara konstruktif dan bermanfaat untuk membantu siswa meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, penggunaan hasil. Menggunakan hasil asesmen untuk merencanakan perbaikan dalam kurikulum dan pengajaran di masa depan. Dan langkah terakhir, menentukan kenaikan kelas atau kelulusan berdasarkan hasil asesmen. Demikianlah video singkat tentang asesmen sumatif dan langkah-langkah penyusunannya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar!